Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan sehat kepada kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah banyak mengajarkan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita insya Allah akan berkumpul dengan beliau di surganya Allah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak, Ibu, dan anak-anak solehah Idea Baru? Semoga sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tahun pelajaran yang baru ini, izinkan saya, Bapak Hamdan, Guru PAI BP Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 1 sampai kelas 6 SD Idea Baru, menyampaikan beberapa poin tentang pendidikan karakter dan keagamaan di SD Idea Baru. Izinkan saya memulai dengan bacaan Al-Quran sebagai renungan dalam kehidupan kita. Ini diambil dari Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohonnya itu memberikan buahnya kepada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk dan telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak akan tetap tegak sedikit pun. Kita mulai landasan pelaksanaan pendidikan karakter. Menurut Sa'dun Akbar ada 6 landasan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia ini. Yang pertama adalah landasan filsafat Pancasila. Landasan ini mendasarkan bahwa dalam melaksanakan pendidikan karakter perlu dikembalikan kepada nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa tahun 2010 sampai 2025 secara lebih lanjut ditambahkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta ketentuan perundang-undangan, turunannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 serta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025, Perpres Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 sampai 2014 dan Inpres Nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan
nasional tahun 2010. Itu adalah landasan yang pertama. Landasan yang kedua adalah landasan filsafat pendidikan umum. Landasan ini berdasarkan atas pendidikan yang pada dasarnya mengembangkan kepribadian utuh atau internalisasi nilai-nilai dan warga negara yang baik. Landasan religius itu yang ketiga. Landasan ini berdasarkan bahwa pada pendidikan perlu mengembangkan karakter manusia yang utuh terhadap ajaran-ajaran Tuhannya. Yang keempat adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini bahwa manusia Indonesia hidup dalam kemajemukan suku, etnis, agama, golongan, status sosial, dan ekonomi untuk dapat mengembangkan karakter untuk saling menghargai dan toleran pada bermacam-macam tatanan kehidupan dan berbagai perbedaan. Yang kelima adalah landasan psikologis. Landasan psikologis ini fokusnya adalah adanya dimensi intrapersonal, yaitu menyangkut kemampuan manusia untuk memahami dirinya sendiri, yaitu terus interpersonal, yaitu menyangkut kemampuan untuk mengenali perbedaan, dan interaktif, yaitu menyangkut kemampuan manusia untuk berinteraksi sosial dengan sesama secara bermakna. Jadi ketiga dimensi yang dimiliki manusia tersebut dapat berjalan secara baik untuk mewujudkan manusia yang berkarakter secara utuh. Sedangkan yang keenam, yang terakhir adalah landasan teoritik. Pendahuluan, pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, yang dimana di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter atau character education sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna menyempurnakan diri ke arah yang lebih baik. Ini adalah pengertian pendidikan karakter. Tapi saya tidak akan membahas masalah ini karena ini tidak terlalu penting untuk saya bahas. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Kita lanjut. Kita next. Nah, fungsi karakter. Fungsi karakter. Yang pertama adalah selain memperkecil resiko kehancuran, karakter juga menjadi modal yang sangat penting untuk bersaing dan bekerja sama secara tangguh dan terhormat di tengah-tengah bangsa lain. Karakterlah yang membuat bangsa Jepang cepat bangkit sesudah kekalahannya dalam Perang Dunia II dan meraih kembali martabat di dunia internasional. Pembangunan karakterlah yang membuat Korea Selatan sekarang jauh lebih maju dari Indonesia, walaupun pada tahun 1962 keadaan kedua negara secara ekonomi dan teknologi hampir sama. Pembangunan karakterlah yang membuat para pejuang kemerdekaan berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaannya. Fungsi pendidikan karakter. Pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Sebentar. Nah, nilai-nilai yang perlu diajarkan pada anak untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya Indonesia. Berikut adalah nilai-nilai pembentukan karakter yang harus diajarkan kepada anak-anak kita.
yaitu kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, dan religius. Nah, pentingnya pendidikan karakter, seperti kita ketahui bahwa proses globalisasi secara terus-menerus akan berdampak kepada perubahan karakter masyarakat Indonesia. Kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat, misalnya pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya. Pendidikan karakter di Indonesia, di SD Dia Baru, yang pertama 5S. Kita menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini biasanya dilakukan ketika tidak pandemi. Tapi ketika pandemi kita tidak menggunakan salaman dan sebagainya. Ini kebiasaannya biasanya anak-anak ketika anak datang masuk gerbang ketemu dengan guru piket, nanti anak mengucapkan dalam, mencium tangan guru, dan lain sebagainya. Karena berhubung ini adalah pandemi, jadi tidak digunakan. Itu adalah pendidikan karakter di Idea Baru yang pertama. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dilakukan di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran jam pertama dan setelah doa dilakukan. Yang ketiga adalah takziah dan menyenguk orang sakit. Sedangkan yang keempat adalah sholat berjamaah. Kebiasaan atau penanaman karakter selanjutnya yang diterapkan di Indonesia adalah sholat berjamaah. Ini melatih anak agar di luar sekolah pun anak tetap terbiasa dengan sholat berjamaah, minimal dengan orang tua di rumah. Jadi harapan dari SD Dia Baru dengan adanya sholat berjamaah di sekolah, sholat duhur, sholat duha, itu adalah untuk pembiasaan kepada anak agar nanti di rumah anak itu terbiasa dengan sholat berjamaah. Maka dari itu orang tua harus bisa juga membiasakan sholat berjamaah dengan anak-anak. Itu yang keempat. Yang kelima adalah latihan kurban. Berhubung ini masih pandemi, jadi latihan kurban itu ditiadakan. Nanti anak-anak bisa melihat cara penyembelihan kurban, distribusi hewan daging kurbannya, itu dilakukan di sekolah dan masyarakat sekitar. Nah, ini baca tulis Al-Quran. Untuk target kelas 1 jelas bahwa anak maksimal mau naik ke kelas 2 sudah bisa membaca Al-Quran atau minimal Iqra 6 yang sudah mendekati ke tulisan Al-Quran. Konsen BTA juga adalah sudah tertulis jelas di brosur, itu adalah hifdzil Quran atau menghafal Al-Quran. Minimal anak lulusan SD Dia Baru itu hafal juz 30. Itu minimal. Lebih dari itu lebih baik. Itu adalah pendidikan karakter yang harus kita tanamkan di IDEA. Semua rancangan dari pendidikan karakter di SD Dia Baru ini tidak akan berhasil kalau hanya kita sebagai orang tua di sekolah yang berusaha untuk mewujudkan. Kami meminta kepada orang tua, ayo kita bersama-sama, jenengan sebagai orang tua di rumah dan kami sebagai orang tua di sekolah, bersama-sama untuk mewujudkan anak-anak yang soleh-solehah, berakhlakul karimah dan berkarakter. Akhlak itu penting, apalagi akhlak dalam belajar.
Kalau diibaratkan, akhlak itu ibarat mata uang dolar, dibawa dan dibelanjakan dimanapun akan laku. Kecuali di pasar tradisional pasti minta yang namanya rupiah. Sama dengan akhlak. Akhlak akan dipakai terus dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Jangan sampai anak-anak kita hanya pintar dalam hal pelajaran, tapi minim dalam hal tata krama. Apalagi pada masa pembelajaran secara online ini, anak-anak banyak di rumah, dipantau langsung oleh orang tuanya. Nitip pesan untuk orang tua, ajarkan kepada anak-anak kita belajar bertanggung jawab dengan tugas-tugas sekolahnya, jujur dalam mengerjakan soal dan latihan dari gurunya. Didik anak-anak kita agar mandiri, disiplin waktu, dan kerja keras, karena pendidikan pertama untuk anak dimulai dari keluarga. Selanjutnya nitip pesan untuk anak-anak peserta didik SD Idea Baru. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Semangat terus mengajinya, semangat terus belajarnya, dan semangat juga jaga imunnya. Semoga anak-anak kita menjadi generasi ulul albab, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, hatinya sensitif. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, rasio juga dimaksimalkan. Rabbana ma khalaqta hadza batila, yaitu berdoa dan berikhtiar. Maka generasi yang baik menurut Al-Quran adalah yang ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar. Menjadi generasi yang takwa, yang cerdas, dan yang terampil, sensitif, kreatif, dan produktif. Atini tertib, uteke lantip, tangani urip, raga, rasa, dan rasio terpadu, akliyah, kolbiyah, jasadiyah, menyatu dalam bahasa Jawa. Dadi bocah sing ngerti, pinter, tur prikel, sregep dikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem malir, nek duwe musuh wani melintir, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ambil benar saja, karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul ucap, ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.